key-nya dipanggil ketika ada referensi dari komponennya seperti itu. Referensi itu seperti ini. Nanti dia bypass view A misalkan. Ref A nanti bisa dipanggil di mana aja nih, misalkan di sini, di sini misalkan A dot apa gitu. Tergantung dengan properti yang tersedia. Nah, itu makanya key-nya harus berbeda-beda. Oke, lanjut lagi, itu pembahasan di intermediate sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi, kita buat styling aja ya lagi ya. Karena nanti di sebelahnya si checkbox harus ada keterangan checkboxnya untuk apa. Oke, kita buat sama dengan si switch. Tadi kita sudah implement di correct direction-nya row ke samping. Oke. Kita coba teksnya dulu deh. Kita print teksnya dulu, terus key-nya jangan lupa. Selalu harus ada key. Oke. Next, kita pakai aja ID-nya, mana pasti harus unique ID ini. Oke, kita print namanya atau keterangan dari checkbox-nya. Sini checkbox. Baru kita import checkbox-nya. Oke, sebentar. Ini ada yang kurang tuh stylenya, yang kita ikutin. Yang switch tadi nih, ada flex 1. Oke. Nah, ini belum ke import ya. Untuk checkbox-nya kita import dulu. Kita harus import dulu, karena dia biasanya kalau library itu kadang nggak auto import di Visual Studio Code kalau di saya gitu. Untuk checkbox. Nah, tadi kita udah install ini ya. Library checkbox, terus sekalian juga untuk radio button deh. Saya nggak import 2 kali. Radio group. Radio button group. Oke, kita udah import checkbox dan radio button group. Radio group ya, nama komponennya itu ada di dokumentasinya, teman-teman. Kalau tanya di mana saya bisa tahu nama kelasnya, itu dari dokumentasi. Rajin-rajin baca dokumentasi kalau saya punya rekomendasi. Dokumentasi itu penting. Oke, checkbox-nya udah kita bisa pakai. Di sini key, jangan lupa. Selalu key. Checkbox. ID. Value-nya. Kita ikutin dengan value checkbox yang sudah di-declare di state. Oke. Tinggal di on change. Nah, di sini nih yang harus teman-teman perhatikan. Karena harus bisa deteksi ini karena satu karena loop, jadi karena satu view, kita harus deteksi mana yang sebenarnya dirubah nih. Karena nggak bisa langsung value begini udah gitu langsung di set, nggak bisa. Kita harus pre-processing dulu sebelum masuk ke step-nya, biar tahu mana yang step-nya yang berubah dari checkbox. Seperti itu. Ini sebenarnya memang kalau teman-teman nggak mau ribet dalam artian nggak dalam satu kali atau pre-processing dilakukan dulu, ya langsung aja checkbox-nya bikin banyak. Seperti itu. Oke. Kita ambil dulu step terakhir. Checkbox datanya. Oke. Kita looping, kita selection dulu ya. Jadi kita selection dulu dengan menggunakan map. Jadi konsepnya kalau misalkan dia value ID-nya sama, itu yang kita rubah. Seperti itu. Oke. Jangan lupa untuk return selalu item kembali kalau di map. If item dot, nah sini udah ada ID dengan
ID. Nah, oke. Untuk value-nya, baru kita bisa, kalau kita udah deteksi, oh ini loh, checkbox-nya yang diganti value-nya, kita bisa langsung set value-nya di item.value-nya. Value. Nah, ketika udah ini, artinya susunan si checkbox data ini udah berubah. Tapi yang berubah nggak semuanya. Cuma ID yang dirubah aja nih. Checkbox dengan ID yang dirubah aja yang berubah. Selanjutnya baru kita bisa set step. Oke. Seperti ini. Nah, kita udah declare semuanya. Ini kenapa nggak dua begini? Karena secara default, kalau misalkan di S6, dia baca value sebelumnya nih. CB data, nanti dia jadinya ketika memang nanti di breakdown disamanya dengan CB data seperti ini. CB data kan ini key-nya dari si step-nya. Oke, jadi kita nggak perlu berkali-kali declare. Checkbox datanya sudah, ya kita lihat di aplikasi. Jadi seperti apa checkbox-nya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat nih di checkbox-nya sendiri nanti seperti ini. Nah, ini kalau misalkan dites bagaimana nih? Nah, ini kalau misalkan yang di checklist si daging ikan, ya yang checkbox cuma daging ikan. Kalau misalkan kita nggak pre-processing, biasanya nanti yang checklist semuanya jadi true semua. Itu. Kita bisa buktiin sih kalau misalkan memang mau nanti. Ya, coba kita praktekin deh. Karena di sini juga krusial. Teman-teman harus concern juga di sana. Misalkan kita langsung bypass saja value-nya. Tanpa deteksi dulu. Oke. Kita lihat di aplikasi, seharusnya ketika diklik satu dia, nah sorry, kalau di checklist satu, checklist semua. Karena state-nya nggak di pre-processing dulu. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jika diklik, dia klik semua. Oke, seperti itu. Itu untuk checkbox. Kita balikin lagi ke yang sebelumnya. Sudah pre-processing dulu supaya bisa tahu mana checkbox yang diklik. Oke, ini sampai saat ini juga kita belum lock ya, belum keluarin lock seperti yang sebelumnya ya. Mungkin aja nggak keterima locknya atau value-nya nggak ke get. Oke, nanti kita buktikan. Nah, seperti ini nih, untuk checkbox. Selanjutnya kita ke radio button. Radio button hampir mirip sebenarnya, malah lebih simple. Ini juga salah satu library yang recommended kalau buat saya sih. Karena nggak harus declare dulu view masing-masing radio buttonnya. Cukup satu grup aja atau satu deklarasi radio button udah akomodir semua termasuk stat-statnya. Oke. Tadi kita udah bikin checkbox, sekarang kita bikin radio button. View lagi. Oke. Kita tinggal panggil radio group. Nah, cukupin aja satu komponen ini. Terus bagaimana dengan looping dari data? Kita dari data semuanya. Makanya data dari radio buttonnya sendiri, kalau ini sudah fixed, beda dengan ini. Kalau yang di checkbox kita bisa ganti aja ini, misalkan teks. Value-nya itu bisa kita ganti karena kita custom sendiri tadi loopingnya. Tapi kalau ini enggak, karena library kita harus ikutin apa yang ada di dokumentasi. ID label value. Kalau enggak dia nggak akan jalan.
Oke, kita bisa isi stepnya. Di button data. Untuk deteksi perubahan, ya on press aja dia. On press, nanti value-nya juga balikannya adalah array-array itu juga. Kita bisa di step aja. Langsung ke di button data isinya value-nya. Oke. Nah, satu yang perlu diingat teman-teman, untuk radio button group ini harus di styling dulu kontainernya, karena biasanya dia langsung ke tengah semua, termasuk tulisan-tulisannya ke tengah. Nah, itu kita bisa modify dengan menggunakan justify content tadi yang kita udah pelajari untuk layout ya. Justify content, flag start. Jadi paling kiri aja, ikutin flag mana yang lain. Termasuk di style di sininya. Nah, kalau misalkan per item, jangan lupa pakainya items. Items. Kita pakai baseline. Atau bisa flag start juga sama. Oke. Itu untuk radio button. Nah, sekarang kita coba sekalian untuk logbox-nya. Kita copy paste aja dari yang komponen sebelumnya. Cuma bedanya ini karena nanti ada value yang bentuknya array, nanti diberinya jadi objek-objek tuh. Di logbox ini kita kasih stringify aja supaya lebih mudah bacanya nanti. Di value-nya kita stringify. Oke. Ini kita set, kalau udah set nanti teman-teman bisa lihat ya atau reload di aplikasi. Jadi seperti apa? Oke, jadi teman-teman jadi seperti ini ya. Nanti kalau teman-teman bisa dilihat di lognya, dari name lognya untuk dia dengan source. Oke, untuk lognya seperti ini. Jadi dia print untuk checkbox data, radio button data, dan switch-nya. Coba kalau kita rubah satu-satu, nah di sini bisa dilihat switch-nya jadi true. Terus nanti misalkan kita cek satu-satu untuk checkbox-nya, teman-teman bisa lihat nih, di daging sapi value-nya di true, yang lain false. Atau kita cek lagi daging ikan, nah dia jadi true. Oke, jadi artinya kita dapat nih step-nya. Oke, terkait yang radio button, kita coba. Oke, nah ini juga berubah. Selected true, kita kan tadi nggak declare ya untuk selected di objek radio button-nya. Nah itu otomatis, makanya ini di library ini harus persis sama struktur objeknya, ID, label, value, gitu seperti ini untuk yang awalnya ya. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi. Oke, kita bisa lihat nih, dia nanti switch untuk stepnya juga sama, berubah juga. Itu untuk switch gitu teman-teman. Oke, kalau common input di React Native seperti itu teman-teman. Sebenarnya ada satu lagi untuk pakai kamera. Oke. Cuma ini kayaknya waktunya udah jam 3, sudah 4 jam kita. Masih mau lanjut apa kira-kira gimana nih enaknya nih teman-teman? Halo teman-teman. Halo Mas, kedengeran nggak? Halo?
Sudah cukup. Dulu Yon. Dengeran nggak suaranya, Mas? Nggak kedengeran, Mas Sanip, sorry. Yon. Mungkin lanjut aja kali ya, sedikit lagi nih input image. Cuman memang input image ini agak sedikit effort dia. Nanti ada dari settingan Android-nya yang harus dirubah. Tapi sekali lagi APK yang sudah saya siapin tadi itu sudah mengakomodir juga, jadi aman. Nanti tinggal fokus di React Native-nya. Oke, kita coba di launch ini ya, ngambil image ya, image speaker seperti apa. Mas, kedengeran nggak? Tes. Kedengeran udah Mas? Gimana? Oh, itu kalau mau nanya yang layout, kan ada aplikasi itu yang dia itu pas pertama kali buka bentuknya vertikal, ada yang horizontal gitu. Gimana, Mas? Ada vertikal, ada horizontal maksudnya? Ketika Yang di dibuka itu emang misalnya dasarnya vertikal terus sampai akhir. Oh, itu ada di settingan ini ya Mas, ketika compile di APK-nya. Satu itu. Oh, berarti itu bukan di Orientasi, iya. Oh, iya. Biasanya di orientasi, kan di manifest kalau di Android. Atau kalau di iOS juga ada sebenarnya. Itu di manifest biasanya. Di app source. Nah, biasanya declare di sini di orientasi. Android orientation, biasanya nanti ada vertikal atau horizontal. Nah, ini kan di sini juga ada nih untuk orientasi key-nya. Di situ sih, itu masing-masing ke aplikasi ini sih. Masih ini, Mas. Share screen-nya masih yang Sorry. simulator. Simulator ya. Nah, ini Mas. Biasanya di Android tuh di sini declare. Nanti di Android orientation misalkan gini. Vertikal. Nah ini baru orientasinya apa? Bisa seperti itu. Nanti dia force ke sana. Biarpun nanti dibolak-balikin, HP-nya tetap aja dia horizontal angle-nya atau vertikal gitu. Karena di defaultnya sih memang bisa dua keduanya. Sama di iOS juga gitu. Kalau di iOS harus buka dulu scope-nya. Nanti di sana ada settingan orientasi. Dia lebih ke UI malah nggak modding seperti ini. Gitu, Mas. Gitu sih Mas untuk teman-teman untuk yang pertemuan 2 ini memang fokus ke komponen, layout, styling, sama input gitu. Sebenarnya ada satu lagi sih untuk yang image ya. Itu sebenarnya di source code juga udah ada nanti yang di delivery. Cuma Image speaker juga bukan, Mas? Iya betul. Nanti kita akses ke kamera itu. Itu kan berarti hardware nih. Berarti nggak mungkin dong di React yang biasa kalau misalkan natif ya, secara natif kan nggak bisa nih. Nah ini React Native bisa akses API si kamera itu satu. Itu sih, cuman karena waktunya juga udah lebih dari 4 jam nih, kayaknya masih kayaknya gimana nih? Gue tergantung teman-teman sih. Ini udah banyak banget sih Mas sebenarnya. Iya, ini banyak memang. Nanti teman-teman bisa praktik langsung sih sebenarnya. Atau kalau ada yang mau ditanyakan langsung ke grup boleh. Gitu sih, Mas. Gitu. Asal jangan takut nyoba aja kalau di sini. Memang nih kayaknya aduh terlalu rumit segala macem. Nah itulah nilai mahalnya front end developer terutama di mobile. Gitu. Jadi nggak semuanya, kalau web kan kadang orang juga lebih mudah ya equipment-nya ya. Ya, Nah benar, ini kan SDK dulu segala macem, Java. Nah itu nilai mahalnya di situ nanti. Nanti kerasa deh teman-teman kalau misalkan udah lulus terus nanti banyak perusahaan yang hire, kemungkinan kalau misalnya mobile itu dia udah gede. Awalnya itu sih buat motivasi teman-teman aja. Gitu. Untuk di mobile ini. Gitu Nah, ini teman-teman. apa nanya Mas? Kan ini terkait dengan framework ya. Nah, bedanya dengan yang Kotlin itu, perbedaan React sama yang Kotlin maksudnya gimana? Maksudnya saya kan masih awam nih. Oke, Kotlin ya. Ya. Kotlin itu natifnya di Android. Jadi gini, di Android ini kan ada Java ya.
Ya. pemrograman Java. Ada juga Kotlin. Nah, ini nggak ada sangkut pautnya dengan si React Native sebenarnya secara development kita kalau yang masih nggak buat native library ya, kecuali kita adalah advanced developer yang seneng oprek-oprek native library-nya dari Android misalkan. Nah, itu terserah dia bisa pakai Java atau pakai Kotlin. Nah, itu lebih ke Android-nya, Mas. Jadi bukan ke React Native gitu. Kalau React Native tuh fokus ke ininya ya, source code. Gimana, Mas? React Native tuh dia fokus ke ininya ya, konten source code-nya Mas ya. Ya, dia lebih ke UI sih sebenarnya. Karena kan memang UI. React itu UI-nya aja. Ya, Nanti processing di dalamnya nih kayak misalkan tadi radio group atau checkbox. Nah, atau yang lainnya kan memang harus akses native API nih, misalkan yang tadi selection. Makanya di React Native itu aslinya nggak ada selection picker. Dulunya ada, tapi udah nggak dikembangin. Makanya kita ngambil dari library yang lain. Gitu. Nah, ini pun udah nyampur dengan native code dari masing-masing aplikasi gitu. Lebih ke UI memang nanti jatuhnya. Tapi nggak menutup kemungkinan ketika memang kita udah advance, kita buat build library sendiri yang memang udah masuk ke sini nih, ke bagian-bagian native aplikasinya. Gitu. Lebih luas, lebih dinamis sih memang. Gitu. Cuman lebih kalau kelebihannya nih ya, kalau misalkan yang native daripada Flutter nih ya. Kalau Flutter itu kan biasanya dia bentuknya nggak tagging gini. Kita kadang kurang familiar nih, dia bentuknya array itu. Kalau misalkan udah pernah lihat Flutter, dia bentuknya nggak ada tag begini dia. Lebih simpel gitu ya Mas ya. Kalau lebih simpel tergantung orangnya. Kalau misalkan orangnya udah advance di Dart, nah itu lebih simpel. Karena mereka pun nggak concern belajar di ini kan, di React Native, terus tagging sistem atau komponen sistem yang pakai tagging kayak HTML gitu. Lebih cepat memang kalau di Flutter karena library-nya tuh udah komplit, artinya komplit di UI-nya, bagian UI ya, bukan fungsional. Kalau fungsional lebih banyak kan di React Native karena udah lama React Native. Flutter baru beberapa tahun, ini udah lebih lama lagi nih React Native. Gitu. Tetap dibutuhin, React Native itu nggak akan hilang sih. Karena terus development dia apalagi open source gitu sih, Mas. Ya, siap Mas. Oke. Jadi teman-teman pertemuan 2 cukup sampai sini ya. Tadinya teman kalau misalkan waktunya cukup memang kita ada challenge juga nanti seperti ini sih. Kita build-nya akhirnya sih sebenarnya. Nanti di shortcut juga ada sih, tenang aja. Jadi kita udah bisa bikin form sih. Seperti itu. Termasuk dengan ngambil foto. Oke, sampai submit kelihatan datanya udah. Tadi sampai itu, tapi karena waktu yang juga kurang memadai ya. Cukup sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman perhatiannya, kesediaannya untuk terus ngikutin. Masih ada satu pertemuan lagi, ini juga penting. Sampai sini aja kita belum bisa ready untuk development React Native, karena nanti ada yang paling penting justru ada di pertemuan 3 itu tentang API. Connect dengan API, seperti itu ya. Nah, API-nya itu Mas, API-nya tuh diinin ke DB. Ya, nanti kita sediain API. API-nya itu kita pakai Open API aja. Nanti kita coba praktek yang di sisi React Native-nya nanti hit API itu. Gitu. Jadi kita nggak perlu pusing terkait API-nya. Dia mau pakai Golang, mau pakai Node.js, mau pakai PHP, itu nggak masalah. Kita nggak harus concern ke sana. Gitu. Bentar ya, aja dulu.
Oke, teman-teman. Kiranya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian juga kesetiaannya untuk selalu mengikuti. Kita ketemu lagi kemungkinan minggu depan ya. Cuma saya nanti buka opsi untuk di minggu depan untuk kalau teman-teman kiranya jam-jam habis Isya enak ya waktu misalkan hari Rabu atau Kamis gitu. Jadi nggak hari Minggu gitu. Bisa aja sih Mas sebenarnya. Iya. Cuman ditanyain di grup aja kira-kira Ya, pada bisa oke, nggak? nanti saya tanyain itu ya. Takutnya memang di minggu ini teman-teman banyak kegiatan, jadi belum maksimal mengikutinya. Gitu sih. Itu juga di pertemuan 3 nggak terlalu banyak bahasannya justru tapi paling penting juga tuh tentang API. Oke, terima kasih semuanya. Saya kembalikan lagi ke Mas Aul sebagai hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Aul mau langsung close Ya. atau gimana? Langsung ditutup aja kali ya. Udah Iya, kan Mas. ya, Rian? Udah. Ya. Soalnya tadi saya nggak ngikutin. Udah Mas, sudah selesai Mas. Alhamdulillah. Ya, makasih ya Rian. Ya, makasih semuanya. Izin live ya. wabarakatuh. Kasih ya Bang Rian ya.